yaitu indikator solenoid valve 1 dan solenoid valve 2. Oke. Di sini kondisinya solenoid valve 1 terbuka, namun pada solenoid valve yang kedua tertutup. Oke. Nah, itu pada kondisi awalnya ketika ini nggak ada airnya ya. Abang masukkan simulasi aja yang mungkin bisa nanti semoga bisa dipahami. Nah, nanti air dari awal sini akan disalurkan melalui tabung yang hitam ini yang berupa filter. Ini bagi masih filter yang sederhananya, nanti dia akan dilakukan proses secara looping dari wadah 1 wadah 2. Dan ketika terjadinya looping itu akan dipompa oleh ini pompa 1 ya, kita namanya pompa 1, ini pompa 1, ini pompa 2 dan pompa 3. Yang akan bekerja itu pada pompa 3 dan 2 yang melakukan secara loopingnya. Nanti dari wadah 1 wadah 2 kemudian akan dilupingkan lagi ke wadah 1 di sini ya, sampai dengan air ini benar-benar dalam kondisi bersih, yang dari warna kecoklatan menjadi warna bening. Oke. Nah, di sini yang mungkin nanti kalian bisa gunakan alat ini, abang harapkan bisa kalian kembangkan lagi. Di sini belum abang taruhkan timernya sama sensor ultrasoniknya. Untuk level airnya juga belum ada. Nah, mungkin nanti bisa project sama kalian jika kalian berkeinginan ataupun ingin mempelajarinya. Dan seperti yang bilang juga tadi, untuk Mitsubishi ini dia secara timernya bukan tidak bisa, namun tidak terlalu mensupport jika bebannya sudah terlalu banyak. Di sini udah menggunakan ke solenoid valve, water flow sensor, pilot lamp, dan juga ke bagian pompa waktu itu abang tes tambahkan lagi dia tidak optimal, malah terganggu untuk programnya. Jika abang upload, terkadang itu bisa aja menyebabkan untuk PLC-nya ini rusak gitu ya. Karena udah abang tes yang untuk sebelumnya dia putus lagi di bagian transistornya, jadi harus diganti lagi. Jadi untuk disarankan langsung dari yang spesifikasi industri, karena Omron dan juga kalau segmenter terlalu mahal ya, Omron lah itu apanya ekonomisnya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ketika airnya tadi sudah jernih, kemudian akan dipompa oleh pompa yang ketiga ini, akan masuk ke wadah ketiga. Di sini proses untuk pengecekan ataupun monitoring kondisi airnya. Nah, di sini punya kawannya abang, Bang Rosihan Anwar namanya. Ya, di sini menggunakan sistem IoT, Internet of Things. Mungkin adik-adik sekalian udah mempelajarinya bagian IoT-nya. Penggunaan Arduino dan semacam modul lainnya, ataupun pakai MCU dan jenisnya. Di sini ada sensor, ini sensor turbidity. Turbidity ini apa bang? Sensor kekeruhan ya. Oke. Di sini untuk mendeteksi berapa kekeruhan airnya. Dan kemudian di sini ada sensor pH. Dan ini adalah sensor TDS untuk pengecekan bau ataupun ya pengecekan bau pada air. Nah, di sini proses monitoringnya akan ditampilkan pada display LCD 16x2 ini, pada panel yang kecil ini ya, panel hitam ini. Nah, untuk penggunaannya softwarenya ada sama kawan abang, mungkin belum bisa abang jelaskan secara lanjutnya di bagian IoT, namun di sini abang coba jelaskan bagian PLC-nya dulu. Oke. Baik. Ketika airnya sudah dicek untuk monitoring airnya itu sudah baik atau tidak, dia akan disalurkan ke penggunaannya. Nah, di sini abang buatkan secara miniaturnya secara looping dulu karena untuk pengecekan monitoring aliran yang akan digunakan. Oke. Nah, untuk monitoringnya nanti di sini dapat lihat bahwasannya aliran air itu mengalir pada pipa primer ataupun pipa yang pertama yaitu ini, dalam kondisi solenoid valve-nya terbuka. Oke, di sini bisa pahami. Nah, masih sederhana untuk apanya? Penjelasannya. Untuk kemudian ketika terjadinya suatu trouble ataupun kebocoran pada pipa ataupun di sela-selanya ini, Dek. Di sini ada input berupa water flow sensor. Nah, input water flow sensor ini yang akan memberikan perintah kepada PLC untuk melakukan secara otomatisasi untuk menghidupkan dan mematikan solenoid valve. Ketika terdeteksi ada kebocoran, solenoid valve ini akan tertutup.
dan indikatornya nanti seperti ini. Solenoid valve yang ini pada indikator merahnya menyala, dalam artian kondisinya bahwasannya solenoid valve 1 dalam kondisi tertutup dan solenoid valve yang kedua dalam kondisi terbuka, sehingga secara otomatis aliran air itu akan mengalir pada pipa yang kedua ataupun yang sekunder. Nah, di sini apa keuntungannya, Bang? Di sini bisa mengantisipasi bagi perusahaan ataupun industri untuk operatornya ketika misalnya tiba-tiba kan untuk pengerjaan di pabrik itu 24 jam. Mungkin dia dalam keadaan istirahat namun tidak tahu tiba-tiba terjadinya trouble. Nah, di sini mesin yang bekerja untuk secara otomatisasinya. Nah, itu tujuan daripada penggunaan alat ini berdasarkan dari lapangan yang Abang lihat. Gitu ya. Bisa dikembangkan lagi yang seperti Abang bilang tadi, penggunaan timer serta sensor jaraknya. Kemudian untuk ketika mereka mengetahui ada terjadi kebocoran, mereka akan melakukan secara untuk perbaikan terlebih dahulu. Untuk perbaikannya itu tidak mengganggu proses dari suatu pabrik itu, karena dia akan mengalirkan air pada pipa yang sekunder ya. Nah, pipa primer ini yang akan mereka perbaiki nantinya. Di sini masih Abang gunakan satu sensor untuk inputnya, yaitu sensor water flow sensor. Untuk inputnya yang tadi kan untuk X untuk address inputnya, untuk Y untuk outputnya. Oke. Di sini ada programnya. Gimana ya? Ada speedo. Sampai dengan X7 untuk 8 inputnya, dan untuk outputnya itu Y0 sampai Y5. Nanti dia ada di dekat. Nah, ini inputnya di terminal ini, di sini outputnya. Di sini ada labelnya situ. X0 sampai dengan X5. X0 sampai dengan X7 dan Y0 sampai dengan Y5. Oke. Nah, untuk programnya Abang buat seperti ini ya. Sangat sederhana deh untuk programnya.